Cek 1 2. Oke, hari ini kembali bersama saya Dharma Pradita dan di sini saya akan menjelaskan beberapa yang saya dapatkan di minggu ini. Mungkin di bulan ini, bukan minggu ini. Bulan ini tentang sistem pengajaran di Amerika. Jadi beberapa guru atau instruktur di sini itu mempunyai banyak kesamaan di bidang mengajarkan kepada murid-muridnya. Salah satunya ini udah saya rangkum di sini. Ini nanti 4 poin tak jelasin. Ini udah tak rangkum juga. Nanti ini ada 4 poin tak jelasin. Jadi beberapa yang saya dapatkan itu di sini tuh kan banyak, ada A, B, C, D, E, dan saya melihat bahwa struktur ini nggak usah formal-formal, jadi pakai aku aja. Aku melihat beberapa struktur yang memiliki kesamaan bahwa dengan adanya hal ini, dia itu bisa membuat murid-murid itu lebih cepat masuk, lebih cepat nalar, dan lebih mengingintahukan apa yang dipelajari gitu. Jadi adanya antusias kan membuat orang mudah mempelajari sesuatu. Jadi gitu. Jadi langsung aja kita masuk yang pertama. Yang pertama yaitu profesionalisme. Jadi instruktur di sini tuh menganut sangat profesionalisme, sangat-sangat banget. Dan dicontohkan di satu kejadian ini baru saja terjadi minggu kemarin. Ini ada instrukturku yang curhat cerita ke kita yang siswa yang di kelas itu, dia lagi ada masalah sama istrinya gitu-gitu, dan besoknya ternyata nggak berangkat gitu beliau. Dan tapi dia kalau pas ngajar tetap profesional, dia ngajar maksimal banget, kayak nggak ada permasalahan dia di hidupnya gitu loh. Dia gini-gini banget, senyum banget, ramah banget. Ibaratnya dia gitu kayak pakai topeng kedua dari diri asli dia. Ibaratnya ini waktu saya di rumah gini, ini waktu saya ngajar ya gini, beda. Jadi dia bisa mengkondisikan di mana A sama B itu beda. Di mana diri dia yang A sama alter egonya yang B itu beda, yang buat ngajar itu. Jadi gitu. Jadi dia tuh sangat profesionalisme, walaupun dia ada masalah berat sekalipun dia nggak peduli, tetap aja ngajar gini ya, tetap senyum-senyum, tetap ramah. Bahkan kita nggak tahu juga bahwa beliau itu punya masalah kan. Bahkan beliau kan ceritanya habis istirahat tuh, jadi kita belum tahu awalnya gini. Jadi gitu. Itu sangat profesionalisme banget. Itu yang aku kagumi. Wah, beliau ini walaupun punya masalah tetap aja ini ya. Oh, kenapa aku pas kerja dulu pas ada masalah malah nggak profesionalisme ya gitu. Aku malah mikir-mikir ke diriku yang dulu, yang kemarin-kemarin yang masih di kantor. Aduh anjir, ini beliau aja yang kerja di sini, yang udah berumur, masih profesional, masih bisa ini menciptakan kondisi di mana dia nggak peduli masalah dia fokus ke pekerjaan dianya dulu, baru masalah dia itu nanti setelah pulang kerja gitu. Jadi gitu banget. Itu yang aku dapetin, ngenampakan nusuk juga anjir. Wah, aku bisa gini nggak ya? Oh bisa. Yaudah nanti mungkin ketika aku balik mungkin bisa aku koordinasikan, bisa aku atur jadi lebih profesional lagi, lebih buat evaluasi diri aku sendiri aja. Dan yang kedua, menghargai waktu. Menghargai waktu itu maksudnya apa? Menghargai waktu itu maksudnya misal dia 7.30 ya 7.30 udah mulai, ada break time yang harus diambil, harus keluar semua, atau misal istirahat itu harus tepat waktu, nggak boleh ini. Dan ketika yang ketinggalan bahkan 2 menit 3 menit pun dia harus minta kayak appointment slip itu di kertas buat persetujuan ke guru dia bahwa dia telat, dan itu tetap aja dapat skor. Jadi gitu. Menghargai waktu ini ya mungkin di dunia militer juga ini banget ya. Ada pepatah dari seorang tentara di sini yang ngatain bahwa kamu on time itu kamu telat, kamu lebih cepat kamu itu on time gitu. Jadi gitu pepatahnya. Jadi kita ya 5 menit, mungkin 5 menit sebelum kelas kita udah hadir atau gimana gitu. Jadi gitu kita usahain, soalnya beda banget. Jadi entah aku yang terlalu santai-santai di rumah, lalu kesini itu langsung culture shock, langsung anjir waktu on time banget. Jadi gitu. Jadi nggak bisa ditoleransi, kita harus bisa ngatur-ngatur diri kita sendiri. Dan yang ketiga, beliau instruktur ini mau menjemput muridnya. Jadi ketika muridnya kita nggak tahu, kayak pas aku baru minggu pertama masuk nih, aku masih
kan ada namanya syaraf kan. Kita memang bisa bahasa Inggris, we can speak English, but we cannot understand about just 1 week, and we can understand about some people talking about and talking to me. Kita nggak bisa tahu. Dan ketika di Indonesia, aku itu kan biasa bahasa Indonesia kan, nggak biasa bahasa Inggris. Mungkin secara basic bisa arti kata ini. Tetapi pas di sini itu kita itu langsung syaraf kita itu masih ini kayak nge-lag gitu anjir. Kayak lagi download data. Itu yang aku rasain beneran. Yang download data guru kita ngomong itu ini apa? Aku ingat-ingat aja langsung ketawa sendiri. Jadi sampai kita itu otak kita itu nge-lag, dia ngomong apa itu kita masih ini, dia ngomong apa masuk ke pikiran kita coba translate ke bahasa Indonesia baru kita paham. Jadi ada 4 siklus, dia ngomong, kita dengerin, kita dapat kata-katanya, kita translatein, jadi gitu. Jadi urutannya 4 sampai guru kalau nanya di minggu pertama aku kelas itu, guru nanya ke aku itu, aku sampai gini dulu, yes yes sir, yes, what sorry, nah gitu. Jadi gitu, kita sampai kayak ada syaraf gitu yang perlu kita aktifin dengan terbiasa mendengar bahasa Inggris. Jadi gitu, antara kita ilmu menulis ataupun membaca dan mendengar tuh beda. Mendengar itu kita perlu syaraf, di mana ada syaraf, mungkin nggak tahu ya, ada syaraf yang harus bisa kayak bisa relax gitu buat mencerna bahasa Inggris tanpa kita mentranslatekan dulu ke Indonesia. Jadi pas awal-awal pertama itu dulu aku itu harus mencerna yang instruktur aku omongin baru aku cerna, aku bikin kata-kata, rangkul kayak kalimat, aku translatein ke bahasa Indonesia di otakku, dan jadilah ini kata-kata yang baku kan. Tapi kalau sekarang udah enggak, udah terbiasa kan, udah 4 minggu jadi gitu. Dulu awalnya gitu, aku nggak tahu sebelum aku translating ke bahasa Indonesia. Tapi kalau ternyata nggak perlu ditranslatein, asalkan aku tahu maknanya itu aja udah cukup ternyata. Jadi gitu. Itu. Jadi dia mau menjemput murah. Ini jadi karena untung aku tulis nih. Aku tulis ini fungsinya biar aku nggak melebar ke topik kemana-mana. Kalau aku melebar ke topik kemana-mana kayak tadi kan bablas tuh, nanti panjang banget. Nih menjemput murid ini dia maksudnya mau, walaupun aku lama ini nge-lag gitu, tapi dia tetap mau nungguin gitu, bahkan diem. Yang lain jawab aja bahkan dimarahin. Hey, you cannot answer, you not me, you not Sarjan Luhur gitu. Kamu itu bukan saya Sarjan Luhur gitu katanya. Jadi gitu, nggak boleh jawab lah. Ininya diam dulu. Ininya dia mau menjemput murid, di mana ada murid nggak bisa itu dia mau ngarahin biar jalannya itu bisa gitu pelan-pelan. Kalau sekarang udah cepat, udah bisa nangkep lah, walaupun nggak secepat-cepat yang udah profesional gitu. Yang keempat ada namanya bonding. Bonding itu maksudnya kayak kita ke hewan peliharaan kita. Maksudnya instruktur dengan murid ini beda. Maksudnya itu dia mau membangun kayak hubungan kepada muridnya, walaupun muridnya itu hanya sehari 2 hari ataupun seminggu, kayak biasanya kan seminggu tuh, dia tetap mau membangun hubungan kayak how was your day, how about your evening. Jadi tanyain gimana harimu hari ini, apakah sehat atau enggak, gimana kemarin sore, apa yang kamu lakukan gitu. Dia mau membangun hubungan di mana dia tuh tahu keadaan siswanya gimana. Dan ketika misal ada teman ya, salah satu mungkin karena dia ada orang nabrak mobil di mobilnya dia pas dia jalan OTW, dan dia kan bad day itu, dia harinya jelek lah gitu, dan itu kan lagi harinya buruk tuh, mungkin dia di kelas gak mood, itu aja dikurangi, kayak dia nggak tanya-tanya ke dia karena tahu moodnya nggak bagus atau gimana, malah di support terus gimana gitu. Jadi mereka membangun koneksi dengan murid dan mencari tahu gimana kondisi murid, apakah dia siap menerima materi atau enggak. Dan ketika dia udah siap, dia akan di-push. Ketika dia belum siap, dia akan dinaikin dulu moralnya biar manjat. Soalnya kalau kita mau belajar tapi belum siap, mentalnya belum siap sama belum fokus, itu kita nggak bakal bisa menyerap materi 100%. Jadi gitu, mending kita pelan-pelan moralnya dia naikin dulu, baru hantem pelajaran. Kalau moralnya masih jelek, nggak usah namanya
di press gitu. Adanya tekanan itu malah membuat semuanya kacau kalau misal tentang belajar. Jadi gitu, nggak usah ada pressure, pelan-pelan dibuang. Intinya itu. Jadi 4 hal yang aku dapetin di situ. Nanti kalau ada materi baru lagi akan aku share di lain waktu. Oke, terima kasih, bye bye.